Jadi keabsahan data penelitian kualitatif. Sebenarnya keabsahan data juga di penelitian kuantitatif itu proses pengukuran masing-masing ada model pengukurannya ya dalam menentukan apakah data kita yang kita kumpulkan sah atau tidak ya. Artinya dapat kita terima atau tidak. Artinya data itu baik atau tidak baik ya. Di dalam penelitian kualitatif juga kita kenal istilah keabsahan data. Mungkin nama yang berbeda ya dengan penelitian kuantitatif. Tapi pada dasarnya tujuannya juga sama ya. Jadi bicara tentang keabsahan data ya dalam penelitian kualitatif itu tidak lain adalah kita sering mendengar istilah kredibilitas, uji kredibilitas, sama halnya kira-kira kurang lebih sama dengan istilah validitas pada penelitian kuantitatif. Ya, jadi uji kredibilitas itu bisa dilakukan dengan model perpanjangan pengamatan. Kalau misalnya tadinya hanya 1 hari atau 2 hari, kita bisa perpanjang sampai 1 minggu. Ataukah bisa juga kita lakukan dengan cara meningkatkan ketekunan kita. Jadi konsentrasi kita, ketekunan kita itu harus kita tingkatkan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan model triangulasi, bisa juga kita lakukan dengan model kasus negatif, analisis melalui kasus negatif, ya. Kemudian membandingkan dengan data yang ada. Bisa juga dengan menggunakan referensi, ya. Bisa juga dengan melakukan cek, ya, cek antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian di samping kredibilitas tes atau uji kredibilitas juga dikenal dengan istilah transferabilitas, ya, transferabilitas. Itu istilah, kira-kira kalau di kuantitatif itu sama dengan istilah kalau misalnya validitas dan reliabilitas data ya. Itu transferabilitas. Kemudian ada istilah dependabilitas, kemudian ada istilah konfirmabilitas, ya. Itu istilah-istilah yang bisa kita gunakan di dalam menentukan keabsahan data pada penelitian kualitatif. Alasan dan acuannya ya. Keabsahan data itu merupakan sebuah konsep penting, ya, konsep penting, ya, yang diperbaharui dari konsep kesahitan, ya. Kalau di kuantitatif istilah validitas kesahitan itu sama dengan tadi kredibilitas data, ya, kalau di kualitatif. Dan keandalan atau reliabilitas, ya, itu menurut versi positivisme. Positivisme itu adalah sebuah aliran penelitian kuantitatif yang dulu sebelum tahun 1980-an itu saling saling berdebat, ya, dua aliran itu, ya. Jadi kualitatif, kuantitatif. Saling mengklaim bahwa kuantitatif memiliki banyak kekurangan, begitu pula kuantitatif bahwa kualitatif banyak memiliki kekurangan, ya. Nah, tapi kan era sekarang sudah mulai menyatu, ya, sudah menyatu, ya, dengan istilah yang digunakan oleh para peneliti adalah mixed method, yaitu metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Jadi versi positivisme itu adalah validitas dan reliabilitas. Kira-kira kalau kita gunakan istilah jenis penelitian, validitas dan reliabilitas itulah jenis penelitian kuantitatif. Nah, kemudian disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan. Jadi kriteria dan paradigmanya sendiri berbeda, ya.
Nah, mula-mula hal itu harus dilihat dari segi kriteria yang digunakan. Oleh non kualitatif, ya. Istilah yang digunakan oleh mereka antara lain adalah validitas internal dan validitas eksternal dan reliabilitas. Istilah-istilah ini menggunakan persamaan, ya, menggunakan rumus untuk menggunakannya. Nah, oleh karena itu, instrumen biasanya yang dibuat, ya, itu diuji dulu, apakah instrumen itu reliable, ya, ataukah instrumen itu valid atau tidak valid, ya. Nah, tentu berbeda perlakuannya pada penelitian kualitatif, ya. Kemudian apa kriteria keabsahan data, ya? Nah, dalam kaitan penerapan atau penetapan daripada keabsahan data atau trustworthiness, itu data diperlukan teknik pemeriksaan, ya, teknik pemeriksaan. Jadi pelaksanaan teknik pemeriksaan itu tentu didasarkan pada beberapa kriteria, ya, kriteria yang bersifat spesifik yang sudah ditentukan oleh para ahli. Ya, di sini kita bahas ada 4 kriteria yang bisa kita gunakan di dalam melakukan keabsahan data atau membuat keabsahan data. Yang pertama ada istilah derajat kepercayaan. Ya, derajat kepercayaan itu adalah credibility atau kredibilitas sebuah data. Itu kriteria pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan istilah keteralihan, ya, keteralihan atau di kuantitatif namanya reliabilitas. Kalau di kualitatif istilahnya transferability, ya, transferability. Kemudian kriteria yang ketiga adalah kebergantungan. Kebergantungan itu adalah dependability, ya. Kemudian ada istilah kepastian atau confirmability. Jadi mengkonfirmasikan antara data yang satu dengan data yang lain misalnya, ya. Itu 4 kriteria yang bisa kita gunakan di dalam membuat keputusan apakah data kita itu absah atau tidak absah, ya. Lalu, ya. Lalu teknik pemeriksaan keabsahan data yang pertama ada perpanjangan keikutsertaan sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ya, awal slide tadi, bahwa pertama itu perpanjangan keikutsertaan. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, ya, atau yang disampaikan oleh peneliti, ya, bahwa di dalam penelitian kualitatif itu bahwa peneliti adalah instrumen itu sendiri. Jadi instrumen peneliti itu adalah instrumen penelitian itu adalah peneliti itu sendiri. Jadi siapa yang meneliti itulah yang menjadi instrumen penelitian, ya, di dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu keikutsertaan peneliti, ya, jadi keikutsertaan peneliti ini atau yang melakukan penelitian, ya, katakan misalnya mahasiswa yang melakukan penulisan skripsi dalam bentuk penelitian itu sangat menentukan, ya, dalam hal pengumpulan datanya. Nah, keikutsertaan itu, ya, tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan sebuah perpanjangan waktu, ya, di dalam proses penelitian atau di dalam latar penelitian. Ya, kalau misalnya tadinya pengamatan kita, ya, di dalam sebuah proses pengambilan data hanya 1 minggu, nah, dalam rangka pemeriksaan keabsahan data itu kita perpanjang, ya, kita perpanjang atau kita mengulang lagi mengamati
dari awal sampai akhir. Jadi dua data yang kita dapatkan ya melalui pengamatan yang berbeda atau perpanjangan pengamatan tadi akan kita konfirmasikan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Nanti kita timbang sejauh mana perbedaan data tersebut. Apakah sangat signifikan perbedaannya atau tidak. Ya, kita bisa melakukan atau mengambil kesimpulan terkait dengan keabsahan melalui perpanjangan keikutsertaan. Yang kedua, ketekunan pengamatan. Ya, jadi kita harus tekun, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh melakukan sebuah pengamatan terkait dengan proses pengambilan data kita. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa perpanjangan keikutsertaan ya itu adalah memungkinkan seorang peneliti ya jadi memungkinkan seorang peneliti untuk melihat apakah terdapat pengaruh ganda terhadap objek yang kita teliti, ya. Jadi paling tidak kita bisa memahami tentang faktor-faktor kontekstual, ya, dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek yang akhirnya mempengaruhi fenomena. Jadi faktor-faktor kontekstual itu banyak hal mungkin yang kita lihat dapat mempengaruhi fenomena. Kira-kira misalnya kalau kita bawa ke dalam sebuah penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat mikroskop misalnya di dalam melihat sesuatu bakteri itu, ya kita melakukan berulang atau kita melakukan pengamatan sepintas sehingga melahirkan sebuah data. Ya, kemudian kita mencoba untuk mengamati lebih detail lagi. Itu namanya ketekunan, ya. Jadi kita lebih mengalami melakukan lagi pengamatan lebih detail sehingga ternyata data yang kita hasilkan itu ya ada tambahan-tambahan di sekitar misalnya virus yang kita temukan. Ternyata ada virus-virus kecil lagi yang berada di sekitar itu. Itu yang disebut dengan ketekunan pengamatan, ya. Nah, lalu apa misalnya keputusan yang bisa kita ambil ketika seperti itu? Itu yang disebut dengan ketekunan pengamatan. Jadi melahirkan sebuah misalnya data-data ataukah peningkatan ketekunan kita di dalam melakukan pengamatan justru ternyata datanya sama saja. Nah, kalau sama saja berarti ya tidak ada bisa kita katakan bahwa data yang kita dapatkan itu adalah sah. Keabsahannya sangat kuat misalnya, ya, mempengaruhi fenomena yang kita teliti. Kemudian yang berikut ada yang disebut dengan konsep triangulasi. Ya, ini yang paling banyak dipakai oleh mahasiswa kalau menulis proposal. Kalau ditanya apa sih misalnya model penentuan ya keabsahan data yang diambil, biasa dia menjawab adalah metode triangulasi. Perlu kita pahami bahwa metode triangulasi lagi itu ada anak-anaknya, ada cabang-cabangnya lagi, ya. Nah, apakah misalnya cabang-cabang itu bisa kita gunakan semua di dalam mengukur keabsahan data? Ya, jawabannya bisa. Ya, tergantung sejauh mana peneliti bisa menggunakan itu semua dengan waktu pengetahuan yang dimiliki. Semakin banyak model atau metode yang digunakan dalam mengukur keabsahan data itu semakin baik, ya. Semakin memberi keyakinan kepada peneliti dan juga kepada pembaca tentunya. Nah, secara konseptual bahwa triangulasi itu adalah sebuah teknik, jadi sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data. Ya, salah satu teknik yang saya katakan dalam pemeriksaan keabsahan data. Apa manfaatnya, ya, atau manfaat lain daripada di luar dari data yang kita amati itu adalah mengecek, ya,
atau memberi perbandingan ya, terhadap data itu. Jadi teknik triangulasi itu yang paling banyak digunakan ya oleh mahasiswa atau pada umumnya peneliti ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Artinya sumber-sumber atau teknik-teknik triangulasi yang digunakan kita bandingkan antara triangulasi satu dengan triangulasi lain. Apa itu triangulasi satu dan triangulasi lainnya nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau kita misalnya mengacu pada konsepnya Densim ya. Densim itu membedakan 4 macam triangulasi. Ini yang banyak dipakai mahasiswa. Ada yang disebut dengan teknik pemeriksaan. Ya, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah menggunakan sumber metode, menggunakan sumber penyidik, menggunakan sumber teknik. Itu pemeriksaan. Kemudian yang berikut, pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Ya, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai instrumen di dalam mengukur keabsahan data. Nah, kalau teknik pemeriksaan sejawat, ya mungkin teman-teman mahasiswa, kalau dia sejawat kita, kalau misalnya pada tingkat mahasiswa kita melalui sebuah diskusi misalnya, itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara mengekspos hasil sementara, ya, atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Lalu yang berikut adalah yang kelima, ada yang disebut dengan analisis kasus negatif. Ya, analisis kasus negatif. Nah, analisis kasus negatif adalah sebuah teknik analisis keabsahan data di dalam penelitian kualitatif. Ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh-contoh ya dan kasus-kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah kita kumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Jadi kasus-kasus, contoh-contoh negatif yang kita kumpulkan itu kita bandingkan dengan data kita, ya. Nah, yang keenam ada istilah kecukupan referensial, ya. Referensi yang kita gunakan harus ya memberikan informasi yang banyak, bukan hanya satu referensi misalnya, tetapi beberapa referensi yang bisa kita jadikan acuan di dalam melakukan cross check terhadap data yang kita kumpulkan. Nah, konsep ini sebenarnya bermula pada konsep yang dikemukakan oleh Esner ya, di mana beliau mengatakan bahwa kecukupan referensial itu adalah sebuah bahan di mana kita untuk menampung dan tentunya menyesuaikan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Jadi referensi yang kita kumpulkan sebenarnya itu juga sebagai bahan